Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, kita terakhir membahas tentang interaksi Rasulullah dengan putra putri beliau dan sudah selesai. Kita masuk ke bab baru, yaitu muamalatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a ahli, interaksi Rasulullah bersama para cucu. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum membahas tentang seni interaksi Rasulullah dengan cucu-cucu beliau, kita perlu mengenal cucunya Nabi itu ada berapa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sab'atun minal ahfad. Rasulullah SAW memiliki 7 cucu. Kama kana lahu sab'atun minal aulad, sebagaimana beliau memiliki 7 putra. Siapa saja cucu Nabi? Ada yang namanya Hasan, putranya Ali, kemudian Husain. Hasan ini jamaah rahimahullah disebut asybah an-nas bi Rasulillah, cucu yang paling mirip dengan Rasulullah. Makanya kalau kita melihat ada ulama yang beliau itu nasabi sambung kepada Rasulullah melalui Hasan, biasanya dijuluki Al-Hasani. Nah, seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki itu Al-Hasani, jalur nasabnya itu sampai ke Hasan, mirip, paling mirip dengan Rasulullah. Kemudian Husain, putra kedua Husain bin Ali. Lalu Ummu Kulsum binti Ali, ini yang perempuan, putranya Ali. Kemudian Zainab binti Ali. Lalu ada lagi yang namanya Abdullah bin Utsman ibnu Affan. Abdullah putranya Utsman bin Affan dari yang dilahirkan oleh Ruqayyah, karena Sayyidina Utsman menikahi 2 putri Rasulullah. Kemudian Umamah bintul As bintu Abil As, yaitu dari putri Nabi yang bernama Zainab. Kemudian Ali ibnu Abil As, yang sering panjenengan dengar cucu Nabi ini siapa Pak? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain karena beliau berdua cucu laki yang dilahirkan oleh Fatimah, putri Rasulullah SAW. Wahakala, kesimpulannya, lam yakun lin nabi aqabun illa min jaddihi Fatimah. Tidak ada apa yang sering kita dengar ini cucu Nabi Hasan dan Husain, karena keturunan yang terus berlanjut, punya anak dan seterusnya, itu adalah dari Siti Fatimah. Fantasyara nasbuhu syarif min jihadis siftain, dari Hasan dan juga dari Husain faqat. Maka yang dari jalur Hasan biasanya disebut Hasani, yang dari Husain biasanya disebut apa? Husaini. Ini kita mengenal cucu-cucu Nabi yang 7.
sesuatu yang wajar gitu ya, yang tidak tertolak usul azan ta'zin ila qalbi, bahwa azan itu akan memberikan dampak kepada hatinya, memberikan dampak kepada hatinya. Wa ta'assuru bihi wa illam yashkur, dan hati itu akan memberikan apa? Respon terhadap kalimat azan itu wa illam yashkur, meskipun dia masih belum merasa, meskipun si bayi ini masih belum
gula pada darahnya, kekurangan gula. Au inkhifad darajat hararatil jism inda ta'arrud jawi barid, atau menurunnya kondisi suhu apa tubuhnya si bayi ketika dia berada di cuaca dingin yang menyelimuti dia. Nah, misalnya ruangannya ber-AC banget, ini si kecil biasanya hangat di dalam rahim, kemudian lahir, itu ada kemungkinan untuk terjadi kematian jika kurang dua hal ini. Apa tadi? Kurang gula. Yang kedua adalah badannya kedinginan. Nah, dua hal ini bisa diantisipasi dengan dilakukan tahlil tadi. Kurang gula tadi Rasulullah mentahlil dengan apa? Kurma tadi untuk memberikan energi gizi, gitu ya. Ini fadilahnya. Buat lanjut, apa yang dilakukan Rasulullah SAW selanjutnya terhadap para cucu beliau? Bahkan Rasulullah SAW ya'ku anhum, Rasulullah melakukan akikah. Katanya Imam Ibnu Abbas, aku Rasulullah SAW Hasan dan Husain di Kabsyai. Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain itu dengan dua kambing. Jadi akikah itu adzabihah, sesembelihan yang disembelih lil maulud untuk si bayi ba'da wiladah tadi, setelah terlahir, laki dua kambing, kalau perempuan satu kambing. Apa fadilahnya, faedahnya akikah niki? Di antaranya qurbanun ilallah, ini takarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fiha karam, di dalam akikah itu ada kemuliaan. Wa hiya tafukku iltihanal maulud, akikah ini juga akan melepas status tergadainya si bayi. Jadi si bayi ini lahir dia statusnya tergadai, itu bisa ditebus dengan apa? Akikah. Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain. Kemudian masih di bab niki jamaah rahimakumullah tentang akikah. Karena yu'akhirul aqiqah ila yaumis sabiq, maka kita dianjurkan mengikuti ini. Rasulullah mengakhirkan akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7. Pada hari ke-7. Begitulah yang diceritakan oleh Aisyah, apa Rasulullah SAW an Hasanin wa Husainin yaumas sabiq. Rasulullah mengakikahkan Hasan Husain pada hari ke-7 kelahirannya. Bersama dan
sebutannya Rasulullah Anal Hasan ibn Ali, bahwa Hasan ketika terlahir aradat ummu Fatimah, ibunya ingin mengakikahkan si putranya ini bikafsyain, dengan 2 ekor kambing. Saking apa nih Pak? Saking senengnya, saking kepingin terbayar status sebagai anakku, tak akikoi dewe gitu. Siti Fatimah betul. Fakola, apa kemudian pesan Rasulullah? La ta'aki anhu, jangan kamu lakukan akikah. Maksudnya Rasulullah melarang Siti Fatimah melakukan akikah bukan berarti akikah dilarang, betul. Jangan kamu yang melakukan, gitu nih. Yang melakukan akikah itu adalah li'annahu, Rasulullah sendiri, maksudnya aku wae sama akikahkan cucuku gitu. Saking semangatnya Rasulullah, saking senangnya Rasulullah. Nah, walakin ihlaki sya'ra ra'sihi tsumma tasaddaqi bi waznihi minal gharq. Rasulullah perintahkan untuk setelah akikah itu dicukur rambut dan ditimbang, disedekahkan sesuai dengan berat rambut yang tercukur. Ini yang kesekian yang dilakukan Rasulullah terhadap cucunya. Jadi jamaah rahimahumullah, ini sekali lagi yang dipotret oleh para sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah terhadap cucu gitu ya. Tapi bukan berarti harus mbak yang menentukan. Kalau misalnya si ayah itu paham tentang hukum ini, melakukan itu lebih baik, karena dia yang lebih dekat secara nasab dengan anaknya sendiri. Tapi kalau ayahnya tidak melakukan, ya si mbak melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, nah ini menarik, para ulama itu selalu mengkaji apa hikmah di balik itu fadilah. Termasuk ini mencukur rambutnya si kecil, si bayi itu fadilahnya apa gitu ya. Asbatat tibbul hadis. Jadi kedokteran modern itu menyatakan bahwa halqa ra'si tifli, mencukur rambut anak kecil si bayi itu, yaftah masam farautil ras, membuka pori-pori rambut kepala itu terbuka, sehingga yusa'id ala imbati syar, karena pori-porinya terbuka maka membantu untuk lebatnya rambut setelah itu tumbuh. Itu fadilahnya cukur rambut. Fadilahnya cukur rambut. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah adalah satu tuntunan yang Rasulullah ajarkan untuk menyelisihi budaya kaum Arab saat itu. Bagaimana jamaah rahimahumullah budayanya Arab jahiliyah waktu itu? Mereka kalau mengakikoi bayi itu khodobu kutnatan bidamil akikoh. Mereka ambil kapas, kapas itu dikasih darahnya kambing tadi. Terus fa'idha halaku rasa sobi, kalau kepalanya si bayi sudah dicukur, wadu'u ma'ala rosi, dan kapas yang darah tadi ditaruh di kepala. Jadi ini tradisi Arab jahiliyah waktu itu. Pakai apa? Darah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan edukasi, mengajarkan kita, kata Rasulullah ija'alu makanan dam khuluqan. Kasih di tempat biasanya orang Arab jahiliyah itu pakai darah, ganti darahnya itu dengan minyak wangi. Jangan pakai darah, karena darah itu adalah najis. Darah itu najis, tapi ganti dengan minyak wangi. Jadi dicukur rambutnya, kemudian dikasih minyak wangi. Kan gitu Pak ya? Yang wangi-wangi diusap ke kepalanya si kecil. Itu sunnahnya demikian. Kemudian lanjut, wa kana yaftaru lahumul asma al-hasanah, Rasulullah memberikan nama yang baik. Ya, sekali lagi ini
semua setan. Di dalam hadis atau syarah hadis ini jamaah rahimahullah ini mencakup setan itu syayatin al-insi wal jin, setan bangsa manusia maupun jin. Karena ada kulli, setiap setan minal jinnati wan nas di surat An-Nas. Karena ada setiap setan berarti mencakup bangsa jin maupun manusia. Wahama, dan juga berlindung kepada Allah. Aku perlindungan kalian kepada Allah dari hama. Hama itu binatang buas, mulai dari yang kecil yang berbisa, kalajengking, ular sampai yang besar. Wa min kulli ainin lamah, dan juga dari setiap mata yang jahat. Jadi kejahatan itu Bapak Ibu itu dari sini kita bisa paham, bisa dimulai dari ain. Ain itu apa? Matanya. Orang melihat kemudian membuat rancangan buruk sampai kemudian menyakiti secara fisik maupun dari jalur non fisik. Nah itu mulai dari mata memandang. Karena Ibrahim, Rasulullah menyampaikan seperti inilah dulu juga Ibrahim itu yu'awwil, mendoakan perlindungan untuk Ishak dan juga Ismail alaihimus salam. Jadi panjenengan boleh praktekkan ini, anak-anak sedang tidur didoakan, mu'izuka ya waladi bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa min kulli hamma wa min kulli ainin lamah. Insyaallah selamat. Insyaallah anak kita diberikan selamat. Insyaallah ini jamaah rahimahumullah yang bisa kita bahas di malam hari ini ada 8 poin. Ini sudah saya rangkum ya. Apa saja interaksi Rasulullah SAW terhadap cucu beliau? Yang pertama tadi apa? Mengazani saat baru lahir, mengazankan. Kemudian yang kedua adalah mustahnik dengan kurma. Kalau nggak ada kurma boleh dengan yang lain, tapi kurma lebih bagus. Kurma lebih bagus. Dan saat tahnik itu disertai dengan keberkahan. Jadi jamaah rahimahumullah sebisa mungkin orang yang melakukan tahnik ini orang soleh, orang soleh. Itu karena yang kita harapkan doa keberkahan ini. Kan biasanya kita kalau akikah itu kan undang ulama, undang ustaz, undang kiai, minta kepada beliau, Pak Ustaz minta tolong ditahnik. Apakah boleh? Sudah pernah ditahnik? Ditahnik lagi sama kiai yang lain lagi lebih bagus. Karena doa keberkahan dari beliau. Jadi anak saya dulu ketika akikah, saya mengundang Habib Soleh Al-Idrus di Malang sana. Beliau berkenan hadir, samping juga ada Pak Kiai. Tapi saya minta kepada beliau, tahan kurma dimakan sama beliau, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Melaksanakan akikah dengan menyembelih 2 kambing untuk laki dan 1 kambing untuk perempuan. Kemudian mengakhirkan akikah tepat hari ke-7. Bagaimana kalau sudah lewat dari 7, Pak? Kalau sudah lewat dari 7 bagaimana? Maka bisa dilipatkan 7, dilipatkan 7 selanjutnya. Kemudian mengakhirkan, memerintahkan untuk cukur rambut sedekah perak seukuran timbangan rambut yang dicukur. Memilihkan nama yang terbaik, tidak marah ketika dibibisi oleh si bayi, dan mendoakan perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Insyaallah sampai di sini ya. Ini cerita interaksi Rasulullah dengan para cucu belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Seperti biasa para jamaah rahimakumullah, kajian kita ada sesi tanya jawab. Saya senang kajian kita tanya jawabnya bagus supaya kita tidak satu arah. Monggo ada yang ingin bertanya silakan, ada 10 menit kira-kira. Semua boleh, cuma muslimin yang nggak boleh. Monggo Bukri, biasanya ada pertanyaan dari beliau. Sini? Oh tidak ada, maka tidak ada suara beliau. Silakan Bapak Ibu, kita bisa diskusi bersama. Mungkin ada pertanyaan seputar ini atau yang
Great. nambah gede. Nggih, monggo Ustaz. Jamaah muka-muka namun kula boten sok pinter, tetapi ini urun rembuk ya. Mohon tadi ajaran-ajaran ini harus dimaknai untuk mendukung atau mendorong kita supaya kita menjadi orang belajar. Seperti misalnya rukun zakat, itu rukun zakat. Artinya orang Islam itu butuh zakat. Itu artinya kita ini dididik oleh Islam untuk menjadi orang berlebih. Karena tidak mungkin kita ini berzakat kalau tidak lebih, tidak duit lebih. Termasuk seorang bapak itu kudu, walaupun itu sunnah muakkad, kudu mengakikah itu untuk memotivasi kita umat Islam supaya ya sebodoh gitu. Jadi jangan ini dianggap sebagai memberatkan, tetapi sesungguhnya ini memotivasi kita. Sebetulnya sama Pak Dokter. Kalau orang Cina itu bukti bahwa anak itu bakti nang wong tua. Itu kalau dia sudah bisa membangunkan makam wong tuane koyo istana. Dan itu parameter anak itu soleh. Goro-goro itu